Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Ini saya udah ketemu nih kemarin yang pakai top. Akhirnya penghina Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke Lembur Pakuan untuk menjumpai Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Yang siapa pemilik akun Ares yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi gubernur tai, gubernur pencitraan, gubernur konten, sekarang sudah berdamai dengan Kang Deddy Mulyadi. Lihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi itu sangat bijaksana, tidak sumbu pendek ya. Dihina-hina nggak masalah gitu, nggak marah sedikit pun, malah menerima dengan hati terbuka, dengan lapang dada. Dan saya ingin katakan ya, ayolah kita itu bersinergi, ayolah kita itu mendukung Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Kang Deddy Mulyadi sedang fokus untuk membangun Jawa Barat gitu loh, untuk memperbaiki infrastruktur, untuk memperbaiki pendidikan, untuk memperbaiki layanan kesehatan gitu loh. Jika semua itu berjalan dengan baik, kemiskinan di Jawa Barat akan berkurang karena bagaimanapun SDM-nya akan meningkat melalui cara memperbaiki pendidikan dengan menggratiskan, dengan memberikan beasiswa dan lain sebagainya, teman-teman. Dan kalau pembangunan di Jawa Barat itu sudah merata, maka perputaran ekonomi di sana sudah tumbuh begitu cepat gitu loh. Sehingga kemiskinan di Jawa Barat itu akan ya semoga turun gitu, akan sangat berpotensi turun gitu ya. Kita doakan lah, kita dukung gitu loh. Ya, kita lihat dulu bagaimana video Kang Deddy Mulyadi bersama Kang Ares ya, pemilik akun Ares yang menghina Kang Deddy Mulyadi itu, teman-teman ya. Silahkan. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Ini saya udah ketemu nih kemarin yang pakai topi, yang marah-marah di depan gedung sate, bilang KDM Bapak Sia. Bapak Sia ya? Iya. Bapak Sia sama KDM gitu. Karena udah kenapa gemeteran? Hampura pokoknya hampura buat semuanya. Gemeteran. Kenapa gemeteran? Turun buat Bapak Aing paling oke pokoknya. Oh, katanya kemarin KDM Bapak Sia. Sekarang masih Bapak Sia nggak? Bapak Aing sekarang Bapak Aing. Terus kemarin pulang dari demo, akhirnya pulang ke rumah. Iya. Pagi-pagi sama istri diapain? Saya dicemberutin 2 hari, nggak bisa tidur, nggak bisa makan karena nggak dimasakin, sama nggak ditemenin tidur. Sama siapa? Sama istri. Kenapa istrinya marah? Soalnya istri saya KDM garis keras. Jadi tersiksa. Iya. Udah, besok istrinya ketemu saya. Siap. Saya mengucapin terima kasih pada istrinya yang sudah nyiksa suaminya. Ya, siap. Bilang sama istrinya, bila perlu setahun nggak usah dilayanin. Besok mau demo lagi nggak? Enggak lah, saya pray dulu. Oh, udah pray. Mau ngapain? Orang kota Bekasi gajinya paling gede. UMSK-nya udah selesai, terus mau ngedemo apa? Udahlah, balik rumah ya. Siap. Ya, salam buat teman-teman buruh di seluruh Jawa Barat. Sehat selalu. Atur nuhun. Orang ini belakangan diketahui bernama Bang Ares. Terlalu kasar dalam memprotes KDM. Jadi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yaitu telek atau tai. KDM tai begitu. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Dari kemarin buruh demo ya kan, sampai hari ini nih, sampai malam belum juga kasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir, orang memikir. Dan ucapan-ucapan menyakitkan lainnya yang tidak sesuai fakta, seperti cuman ngonten, nggak pro rakyat dan lain-lain. Kalau yang sebelumnya ucapan itu masih dalam batas wajar, tetapi kalau sudah mengumpat dengan ucapan yang kasar itu kurang wajar atau kurang ajar. Dalam negara demokrasi, perilaku seperti ini sebenarnya banyak ditolerir, namanya juga protes. Tetapi untuk kata-kata kotor biasanya mendapat sanksi sosial. Dan sanksi sosial ini bekerja ya. Seperti apa sanksi sosial itu? Ya dia dihujat, dibully, dicaci maki, bahkan mungkin diteror. Bahkan yang lebih buruk lagi, perilaku dia ini dianggap di luar norma, memiliki attitude atau akhlak yang tidak baik, sehingga bakal berakibat atau ngefek kepada pekerjaannya. Mungkin saja dia akan dipertimbangkan untuk dipecat, karena perilaku ini membahayakan juga bagi perusahaan.
Karena orang-orang yang berperilaku buruk, kasar, dan lain sebagainya tidak produktif. Betul? Sehingga dari banyaknya sanksi sosial ini, mungkin dipecat dari pekerjaan, dihujat orang, dijauhi orang, maka itu cukup berat bagi dia untuk menerimanya. Jadi sebenarnya tidak perlu ke ranah hukum, cukup dia mengalami sanksi sosial itu dan kemudian meminta maaf. Belakangan dia diketahui meminta maaf secara terbuka kepada KDM. Saya pribadi atas nama akun Bang Ares ingin mengklarifikasi dan memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat dan terkhusus kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi atas video viral saya yang berisi ujaran kebencian. Dan KDM pun sepertinya tidak mempermasalahkan secara hukum. Beliau hanya mengucapkan terima kasih. Itu wujud ungkapan pemimpin yang sayang rakyatnya. Memahami mungkin begitu ya, dia lagi pusing, stres. Mudah-mudahan Bang Ares ini belajar dari kesalahannya, belajar dari pengalaman. Saya putuskan untuk teman-teman ini besok berdiskusi bahwa timnya dan tidak boleh ada tekanan politik, tidak boleh ada tekanan massa. Semua bicarakan secara rasional dan semua pihak dilibatkan secara rasional, baik akademisi maupun kalangan dunia usaha, dua-duanya harus bersepakat, ya kan? Jadi terutama adalah Serikat Pekerja dan Apindo-nya harus bersepakat. Kenapa? Agar tidak menjadi rawan gugatan. Karena bagi saya, pengusaha buruh saling membutuhkan. Nggak bisa aku-akuan, nggak bisa aku main. Buruh tanpa pengusaha nggak ada arti, pengusaha tanpa buruh juga tidak ada arti. Pemerintah juga tanpa dunia usaha nggak ada arti. Mau dari mana bayar pendapatan negara? Kan banyak kan jadi sektor pajak. Ini kan semuanya harus dilindungi. Itu yang pertama. Karena yang kedua, bahwa seluruh rangkaian ini adalah rangkaian administratif dan rangkaian kesejahteraan, bukan rangkaian politik. Saya selalu mengambil sikap administratif, sikap kesejahteraan, dan sikap profesional sebagai birokrat, gitu loh. Bukan sikap sebagai partai politik atau sikap sebagai tokoh yang mewakili kepentingan manapun. Ini sikap saya, dan besok silahkan dibicarakan dengan baik. Dan ke depan penetapan UMK dan UMSK tahun 2026 akan modelnya begini. Jadi setiap usulan tidak langsung masuk di ACC, diumumin, diuji dulu. Nanti Bu, nanti harus ada waktu minimal 3 hari untuk satu-satu bahas, timnya mempertanggungjawabkan uji. Jadi tidak kayak sekarang, masukin gubernur tugasnya kakak. Nah, gimana? Saya juga nggak tahu yang diteken apa. Kenapa? Kan dikejar waktu. Harus diumumin sekarang. Sebentar lagi ada Natalan jam 18. Pak Gubernur tunggu di katedral. Tanda tangannya TTE. Ya karena TTE kan udah selesai belum para budak, udah tanda tangan aja. Ya TTE kan nggak saya teken. Teken kan mesin kan itu. Nah, ke depan diuji seperti ini sama dengan menguji APBD. Seperti ini prinsip transparansi yang disampaikan Gubernur Jawa Barat. Untuk itu silahkan teman-teman mengkonsolidasikan dengan tim Dewan Pengupahannya yang berdiskusi yang sesuai dengan SK-nya. Kemudian nanti tempatnya besok saya tentukan, tertutup, dan kemudian menguji sahih, dan pulang dari situ kedua-duanya harus saling bersepakat. Untuk apa? Kelangsungan industri Jawa Barat. Kita bayangkan masih mending di Jawa Barat tuh wilayahnya beda-beda. Dari sini lari ke sini. Yang dari Kerawang misalnya lari ke Majalengka, ya lumayan, masih larinya di Jawa Barat. Kalau larinya ke tempat lain kan lebih berat. Untuk itu Pak Eman, saya juga tidak mau juga kalau di Bapak ini upahnya juga terlalu sangat rendah. Saya ingin investasi masuk karena pekerjaannya profesional, bukan karena upahnya rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi atas nama akun Bang Ares ingin klarifikasi dan memohon maaf pada seluruh warga Jawa Barat, terkhusus kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Video viral saya berisi ujaran kebencian. Kami memohon maaf karena pada saat itu tanggal 23 dan 24 Desember kami sedang demo di depan gedung sate karena kekecewaan kami atas keputusan Bapak Gubernur. Keluarlah kata-kata kasar saya. Saya pribadi memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat. Saya pribadi pun sebagai warga Jawa Barat mohon maaf kepada Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Semua video saya atas kehilapan saya mohon dimaafkan. Karena itu keluar dari rasa emosi yang terjadi pada saat demo buruh. Maaf sekali lagi atas nama pribadi seluruh warga Jawa Barat
ada sedikit pun niat saya benar-benar menghina Gubernur Jawa Barat. Itu hanya keluar emosian saya ketika 2 hari berdemo di depan gedung sate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.